Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, Shalom. Seluruh presbiter bertugas mengucapkan selamat beribadah di hari Minggu ketiga sesudah Pentakosta. Kiranya ibadah yang kita lakukan saat ini berkenan di hadapan Tuhan. Pemberita firman pada ibadah ini adalah Pendeta Inyoman Jepun MTH. Jemaat Tuhan, mari berdiri. Muliakanlah nama Tuhan dalam puji-pujian dan sorak-sorai, karena kasih setianya yang tak berkesudahan. Saudara jemaat Tuhan, mari kita tabiskan ibadah kita. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi.
Nats pembimbing kita 1 Yohanes pasal 4 ayat 16 berkata, kita telah mengenal dan telah percaya akan kasih Allah kepada kita. Allah adalah kasih, dan barang siapa tetap berada di dalam kasih, ia tetap berada di dalam Allah, dan Allah di dalam Dia. Terimalah salam, kasih karunia, rahmat dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Kristus Yesus Tuhan kita menyertai engkau. Jemaat Tuhan, mari berdoa. Ya Allah, Bapa Maha Kuasa, kami bersyukur atas pertolongan dan berkat-Mu yang kami terima dalam kehidupan selama sepekan yang lalu. Layakkan kami dan berkenanlah atas ibadah, sembah, sujud, dan pujian yang kami panjatkan kepadamu. Ya Tuhan yang penuh kasih, dalam kelemahan kami, inilah pengakuan kami kepadamu. Kami mengakui kesulitan kami untuk tetap hidup dalam hikmat-Mu. Kami cenderung mengabaikan waktu untuk bersekutu dengan-Mu. Kami mengabaikan hikmat Tuhan yang telah kami dengar. Kami dengan mudah mengabaikan orang lain dan mementingkan diri sendiri. Ampunilah kami yang tak mampu untuk saling menjaga, sehingga semua orang dalam persekutuan ini tetap berada dalam kekudusan hidup. Ajarlah kami untuk melihat kesempatan dengan baik, sehingga kami tidak saling menjatuhkan, namun saling mendukung bagi segenap ciptaan-Mu. Karena itu, Tuhan, kami memohon.
Bapak Ibu Saudara, kita mau mendengarkan firman Tuhan. Mari kita satu di dalam doa untuk memohon tuntunan Roh Kudus. Kita berdoa. Kami mau mendengarkan firman-Mu ya Bapa, tolonglah kami agar kami boleh memahami dan mengerti karena karunia, hikmat dan pengertian. Lalu biarlah Roh Kudus yang sama menolong dan membuat kami mampu untuk mengerjakan firman-Mu. Layakkanlah hamba-Mu dan semua umat Tuhan yang bersama-sama beribadah saat ini untuk berada dalam kekudusan firman-Mu. Demi Yesus Kristus firman yang hidup, kami berdoa. Amin. Umat Tuhan, mari berdiri untuk mendengarkan firman Tuhan yang dibaca dari Alkitab. Haleluya. Pembacaan Alkitab hari ini dibacakan dari kitab Rut 1 ayatnya yang ke-1 hingga ayatnya yang ke-14 yang menyatakan, pada zaman para hakim memerintah ada kelaparan di tanah Israel. Lalu pergilah seorang dari Betlehem Yehuda beserta istrinya dan kedua anaknya laki-laki ke daerah Moab untuk menetap di sana sebagai orang asing. Nama orang itu ialah Elimelek, nama istrinya Naomi, dan nama kedua anaknya Mahlon dan Kilion. Semuanya orang-orang Efrata dari Betlehem Yehuda. Dan setelah sampai ke daerah Moab, diamlah mereka di sana. Kemudian matilah Elimelek, suami Naomi, sehingga perempuan itu tertinggal dengan kedua anaknya. Keduanya mengambil perempuan Moab. Yang pertama bernama Orpa, yang kedua bernama Rut. Dan mereka diam di situ kira-kira 10 tahun lamanya. Lalu matilah juga keduanya, yakni Mahlon dan Kilion, sehingga perempuan itu kehilangan kedua anaknya dan suaminya. Kemudian berkemaslah ia dengan kedua menantunya dan ia pulang dari daerah Moab. Sebab di daerah Moab ia mendengar bahwa Tuhan telah memperhatikan umatnya dan memberikan makanan kepada mereka. Maka berangkatlah ia dari tempat tinggalnya itu bersama-sama dengan kedua menantunya. Ketika mereka sedang di jalan untuk pulang ke tanah Yehuda, berkatalah Naomi kepada kedua menantunya itu, pergilah, pulanglah masing-masing ke rumah ibunya. Tuhan kiranya menunjukkan kasih-Nya kepadamu, seperti yang kamu tunjukkan kepada orang-orang yang telah mati itu dan kepadaku. Kiranya atas karunia Tuhan, kamu mendapat tempat perlindungan masing-masing di rumah suaminya. Lalu diciumnyalah mereka, tetapi mereka menangis dengan suara keras dan berkata kepadanya, tidak, kami ikut dengan engkau pulang kepada bangsamu. Tetapi Naomi berkata, pulanglah anak-anakku, mengapakah kamu turut dengan aku? Bukankah tidak akan ada lagi anak laki-laki yang kulahirkan untuk dijadikan suamimu nanti? Pulanglah anak-anakku, pergilah, sebab sudah terlalu tua aku untuk bersuami. Seandainya pikirku ada harapan bagiku dan sekalipun malam ini aku bersuami, bahkan sekalipun aku masih melahirkan anak laki-laki, masakan kamu menanti sampai mereka dewasa? Masakan karena itu kamu harus menahan diri dan tidak bersuami? Janganlah kiranya demikian, anak-anakku. Bukankah jauh lebih pahit yang kualami daripada kamu? Sebab tangan Tuhan teracung kepadaku. Menangislah pula mereka dengan suara keras. Lalu Orpa mencium mertuanya itu minta diri, tetapi Rut tetap berpaut padanya. Demikianlah pembacaan Alkitab. Hendaklah firman Tuhan diam dengan segala kekayaannya di antara kamu, dan ucaplah syukur kepada Allah.
Bapak Ibu, saudara kekasih di dalam Tuhan, Shalom. Silakan berjabat tangan dengan semua anggota keluarga yang ada di rumah masing-masing untuk berbagi damai sejahtera di hari Minggu, hari Tuhan ini. Kita memasuki hari Minggu ketiga sesudah Pentakosta. Bapak Ibu, saudara kekasih dalam Tuhan, saya kira kisah tentang Rut ini sudah sangat saudara kenal dan sudah memahami. Saya punya beberapa catatan penting untuk saudara pada hari Minggu ini untuk dibagi bagi saudara. Ada beberapa hal yang rasanya harus saudara pahami untuk melihat bagaimana kekuatan cerita ini sungguh meneguhkan iman. Yang pertama, kita disuguhkan oleh satu keluarga yang mengungsi ke Moab. Mereka berasal dari Bethlehem. Dalam bahasa Ibrani, Beit itu rumah, Lehem itu roti, itu berarti rumah roti. Bapak Ibu, kenapa disebut rumah roti? Karena Bethlehem terletak di lembah sungai Yordan. Mereka memiliki gandum yang sangat berlimpah karena daerah itu sangat subur. Menarik untuk direnungkan bahwa rumah roti yang berlimpah-limpah dengan kondisi yang terjadi pada saat itu membuat kemudian mengalami kelaparan. Adalah aneh jika rumah roti mengalami kelaparan. Adalah lucu rasanya Bapak Ibu Saudara apabila kemudian gandumnya nggak ada. Itu berarti kekeringan sangat besar terjadi di Bethlehem. Sekarang mari kita berkenalan dengan keluarga-keluarga ini, dengan satu keluarga yaitu keluarga Elimelek. Dalam bahasa Ibrani, Elimelek ini berarti raja. Lalu kemudian istrinya bernama Naomi. Naomi dalam bahasa Ibrani berarti orang yang menyenangkan. Mereka memiliki dua orang anak laki-laki. Di awal-awal bacaan kita ayat 1-5 kita menemukan Mahlon yang paling tua berarti memiliki sifat lemah. Lalu Kilion dalam bahasa Ibrani berarti merindukan. Nah, menurut ayat 1-5 kita menemukan bahwa Elimelek mengambil dua orang menantu untuk dua orang anak laki-lakinya yang bernama Opra dan Kilion dan Ruth. Opra dan Ruth, dua perempuan Moab ini kemudian menjadi menantunya. Saudara, tahukah saudara bahwa kitab Rut ini berada pada zaman yang sama dengan kitab Hakim-Hakim, sehingga ketika kita mau cari tahu apa yang terjadi di Bethlehem itu sangat mudah dengan menelusuri kondisi kitab Hakim-Hakim. Nah, pada Hakim-Hakim pasal 6 ayat yang pertama, saya menemukan bahwa ternyata ada dosa yang dibuat oleh umat Israel pasca mereka keluar dari pembuangan dan masuk ke tanah Kanaan. Nah, dosa yang besar ini kemudian membuat hukuman, sehingga itulah barangkali yang menyebabkan Bethlehem mengalami kekeringan. Dan kalau saudara mengkaji lebih jauh, itu berarti kalau Elimelek pergi keluar dari Bethlehem menuju ke Moab, ini sangat menarik saudara, yaitu berarti dia menghindari hukuman sekaligus membelakangi Tuhan. Dia pergi ke Moab, ke negeri penyembah berhala. Bahkan lebih fatalnya kalau saudara periksa kitab Keluaran, saudara akan menemukan ada perintah, jangan engkau mengambil perempuan lain menjadi istri anakmu atau suami anakmu perempuan. Tapi yang terjadi adalah Elimelek menikahkan anak-anaknya dengan Opra dan Ruth, yang notabene adalah perempuan Moab. Jadi kayaknya berlimpah kesalahan yang dilakukan oleh Elimelek. Oke, sekarang mari kita kembali ke catatan yang kedua. Lihat ayat 6 sampai ayatnya yang ke-13. Pada ayat 6 dan sampai ayat yang ke-13 kita menemukan fatal. Mati semua. Seluruh laki-laki itu mati. Elimelek dan kedua putranya pun mati. Tertinggallah seorang janda yang bernama Naomi. Sudah berapa kali saya katakan bahwa janda dalam Israel itu statusnya parah sekali, di status sosial yang sangat rendah, dari segi finansial pun demikian, karena seluruh harta kekayaannya nggak ada ke dia, akan kembali ke klan suaminya, apalagi kalau anak-anak laki-laki sudah nggak ada. Jadi betapa susahnya seorang janda ini akhirnya kembali ke Bethlehem. Jadi berharap ke Moab untuk berlangsung kehidupan, justru di Moab berlangsung kematian. Akhirnya pada ayat 6-13 kita menemukan berangkatlah Naomi menuju ke Bethlehem, diikuti oleh Opra dan kemudian Ruth. Nah Bapak Ibu,
ayat 8-13 kita disajikan argumentasi yang begitu hebat dilakukan oleh dua anak mantu perempuan ini kepada mertuanya. Mereka tetap bersikeras untuk tetap mengikuti Naomi. Tapi yang menarik perhatian saya adalah bagaimana Naomi menjelaskannya. Nanti saudara lihat pada ayat yang ke-8 sampai 13, Naomi berkata, kalian masih muda, masa depanmu masih cerah. Dijelaskanlah sedemikian rupa, seakan Naomi bukan mau tolak, bukan Naomi tidak mau didampingi, tapi mertua yang baik ini sedang memikirkan nasib dan masa depan dua anak mantu perempuannya. Ini dialog yang diskusi yang sangat menarik, dialog yang luar biasa. Kita bisa membayangkan betapa sangat intim hubungan antara mertua dan menantu pada saat itu. Akhirnya oleh karena penjelasan yang begitu panjang lebar, kita menemukan pada ayat yang ke-13, Orpa berangkat, Orpa tinggal, Orpa tidak lagi menemani Naomi. Namun kalau kita masuk ke ayat 14, redaksinya berbunyi, Rut tetap ikut. Rut tetap ikut bersama, mendampingi dengan keras hati, mendampingi Naomi. Nah Bapak Ibu, kita tidak membaca pada ayat yang ke-15 dan seterusnya, tapi saya mau berbagi kepada saudara sampai ayat yang ke-18. Saudara akan melihat hal yang menarik yang disampaikan oleh Rut, argumentasi yang membuat mertuanya diam, tidak lagi membalas dan tidak lagi berusaha untuk mengajak Naomi, Rut untuk tetap tinggal. Terkesan keras kepala kita temukan pada ayat yang ke-15. Tapi benarkah Rut begitu keras kepala? Saya mau berbagi paling tidak 3 alasan kepada saudara betapa hebatnya anak mantu perempuan ini. Yang pertama, Naomi sudah pasti mengalami kesusahan yang amat sangat. Itulah sebabnya pada ayat yang ke-19 dia bilang begini, jangan panggil aku Naomi, yang berarti orang yang menyenangkan, tapi panggillah aku Mara, yaitu orang pahit. Jadi saudara bisa bayangkan dia sampai ganti namanya kepahitan. Berarti dia begitu mengalami kesusahan. Dan Rut melihat ini. Rut mengalami apa yang dialami. Rut merasakan apa yang dirasakan Naomi. Ini hal pertama. Sehingga dia bersikeras untuk tidak meninggalkan mertuanya. Hal yang kedua Bapak Ibu Saudara, dia mengucapkan kalimat yang menarik ketika dia berkata, kemanapun engkau pergi, ayat 17, kemanapun engkau pergi, kemanapun engkau bermalam, di situ bangsamulah bangsaku. Rut tidak keras kepala, tapi demi pendampingan dia mau berkorban. Apa pengorbanannya Bapak Ibu? Kehilangan identitas. Dia kehilangan identitas sebagai seorang Moab dan kemudian bersedia beralih kebangsaan dari Moab ke orang Israel atau Ibrani. Tapi saya mau kasih tahu Bapak Ibu, tidak ada orang bisa begitu, nggak ada. Orang asing di Israel tetap disebut orang asing. Tidak mudah menerima orang asing. Bangsa Israel, Yahudi tidak bisa, tidak mudah menerima orang Israel, orang Yahudi, orang Moab, orang asing seperti Rut. Makanya kalau saudara baca kisah selanjutnya kan ini menarik. Jadi demi mendampingi Naomi, dia berkorban identitas. Bahkan kalau saudara membaca lebih jauh hingga ayat yang ke-18, ini luar biasa. Dia bilang, Allahmu lah Allahku. Dan bahkan dengan begitu berani dia bilang begini, maka aku biarlah dihukum oleh Tuhan jika aku meninggalkan engkau, jika aku membiarkan engkau sendiri. Saya mau katakan hal yang penting kepada saudara. Dia bukan hanya kehilangan identitas, tapi dia bersedia secara rohani keagamaan meninggalkan imannya yang lama. Bahkan baru saja meninggalkan agamanya yang lama untuk masuk agama yang baru, dia langsung mengimani Tuhannya Naomi. Bahwa biarlah aku dihukum oleh Tuhannya Naomi jika aku tidak mendampingi engkau. Saudara lihat, jadi 3 alasan ini memastikan bahwa Rut bukan keras kepala. Tapi di balik kesan keras kepalanya Rut, betapa ia rela berkorban apapun supaya mertuanya didampingi di tengah kepahitan yang ia alami. Saya kira demikian firman Tuhan direnungkan bagi kita. Nah sekarang di minggu ketiga Pentakosta ini, bagaimana saudara dan saya bawa firman Tuhan ini dalam kehidupan beriman kita. Yang pertama Bapak Ibu, Elimelek
berharap mendapatkan kehidupan di Moab dengan cara menghindari hukuman, berpaling dari Tuhan, dan kemudian tinggal di rumah tempat bangsa-bangsa penyembah berhala, menikahkan anak-anaknya juga dengan para penyembah berhala. Saya mau katakan ini kepada saudara, bahwa berbalik membelakangi Tuhan adalah tindakan yang keliru. Seharusnya dalam kesusahan Elimelek tetap berada di tanah yang dijanjikan. Tapi rupanya pokoknya cari selamat. Kekeliruan besar terjadi bagi Elimelek. Oke, ini hal yang kiranya juga ini menunjuk kepada saudara, hati-hati. Jangan gegabah mengambil keputusan dan langkah. Pikirkan baik-baik. Elimelek mengalami kekeliruan Elimelek ini menjadi pembelajaran bagi kita. Jangan sembarang berpaling dari Allah. Ini hal yang pertama. Hal yang kedua, kesusahan Naomi tiada tara hingga kemudian mengganti namanya menjadi Mara atau kepahitan atau orang pahit. Bahwa rupanya kehebatan apapun Naomi bertahan, dia tidak mungkin mampu untuk berjalan sendiri. Saya mengajak saudara berpikir, apa nasibnya Naomi kalau Rut tidak ikut? Bagaimana mungkin dia bisa mengambil jelai yang terjatuh untuk makanan dari ladangnya Boas di kisah berikut? Saya mau katakan ini kepada saudara, sehebat apapun engkau merasa mampu, engkau tetap membutuhkan Tuhan melalui pendampingan orang lain. Jadi saya ingin mengatakan kepada saudara, di tengah beban hidup yang saudara alami, di tantangan yang begitu besar, jangan tertutup. Barangkali Tuhan menolongmu melalui orang lain. Ada begitu banyak Rut barangkali yang disiapkan dalam mendampingi perjalanan kesusahan hidup saudara. Jangan menutup diri, jangan mau pikul sendiri bebanmu. Berbagi itu indah, paling tidak meringankan penderitaan walaupun tidak menyelesaikan masalah. Dan rupanya Naomi sangat terbantu melalui kehadiran Rut. Terakhir, jangan hanya menjadi Naomi. Firman Tuhan ini mau mengajak pada kepekaan yang luar biasa, sense of humanity, sense of belonging yang dimiliki oleh Rut. Begitu peduli dia. Kalau Rut tidak mendampingi, sekali lagi saya katakan, hancur Naomi. Tapi kalau Rut juga tidak ikut serta dengan Naomi, dia tidak bertemu dengan Boas. Dan kalau Naomi tidak bertemu dengan Boas, maka Yesus Kristus tidak pernah dilahirkan dari garis keturunan Rut dan Boas. Kalau saudara baca silsilah Yesus Kristus, kan Rut ada di situ. Jadi saya mau katakan hal yang terakhir, yang ketiga kepada Bapak Ibu Saudara. Yang pertama, di ketiga ini dua hal, yaitu jadilah Rut. Jangan cuma jadi Naomi yang butuh pertolongan. Jadilah Rut untuk menolong orang lain. Barangkali Tuhan meletakkan saudara di tempat yang tidak kebetulan untuk melalui kebaikan saudara, orang lain tertopang. Melalui kebaikan saudara, orang lain tertolong. Melalui murah hatinya saudara, orang lain mampu melanjutkan kehidupan. Maka saya mau mengatakan hal yang sama kepada Bapak Ibu Saudara, bahwa kita perlu menjadi Rut juga untuk menolong dan menopang orang lain. Bagian ketiga, bagian B, saya tidak yakin Rut tahu bahwa ke depan melalui keturunannya juru selamat dilahirkan. Saudara lihat. Maka saya mau katakan begini, engkau tidak pernah mengerti apa target Tuhan dalam hidup saudara, sebagaimana Rut tidak pernah paham apa target hidupnya yang Tuhan buat. Tapi mengalir saja, jalani saja. Ada hal besar yang Tuhan siapkan bagi Rut, yaitu menjadi jejak perjalanan ke depan lahirnya juru selamat. Ada hal besar yang Tuhan siapkan bagi saudara ketika berperan sebagai Rut, tentang hal-hal besar dan karya besar yang Tuhan siapkan. Selamat menjalani kehidupan sebagai Rut, tapi juga teruslah berjuang seperti Naomi. Jangan membelakangi Tuhan. Tuhan memberkati saudara. Haleluya. Amin. Hidupku dalam tanganmu, dalam rencana.
Umat Tuhan, mari berdiri bersama dengan seluruh orang percaya di segala tempat dan abad. Mari kita ikrarkan pengakuan iman rasuli dengan hati dan mulut serta sikap sempurna. Masing-masing kita berkata, aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Silakan duduk. Bapak Ibu Saudara di rumah, mari kita berdoa bersama, menaikkan syafaat kita di hadapan Tuhan. Kita berdoa. Bapa, kami bersyukur bahwa di hari Minggu ketiga sesudah Pentakosta ini, kami boleh berkumpul bersama memuliakan nama Tuhan melalui persekutuan ibadah ini. Di dalamnya kami sudah mendengarkan firman-Mu. Terpujilah nama Tuhan. Biarlah kami boleh mampu terus berjuang seperti Naomi sambil mengingatkan kami agar jangan sekali-kali berpaling dari Allah, memilih jalan pintas meninggalkan Tuhan, berharap beroleh masa depan. Sebab tanpa Engkau, kami tidak mungkin bermasa depan. Tapi pakailah kami juga seperti Rut, untuk boleh menjadi berkat bagi setiap Naomi yang kami jumpai di tengah perjalanan kehidupan kami. Terpujilah nama-Mu. Di syafaat ini kami terus berdoa pemerintah, negara dan bangsa kami, dengan berbagai upaya membangun negeri ini istimewa. Fokus dan konsentrasi pemerintah dalam rangka memulihkan kondisi ekonomi, menghadapi pandemi COVID-19 ini dengan berbagai upaya dan strategi, termasuk masa persiapan new normal yang saat ini dilakukan. Berkatilah, berilah hikmat agar kebijakan apapun yang dibuat oleh pemerintah kami, semuanya berjalan dalam kemurahan kasih Tuhan. Kami juga mau berdoa dan menyerahkan semua mereka yang sedang mendukung upaya pemulihan bangsa ini, pihak rumah sakit, para medis, dokter, tenaga-tenaga juru rawat, bahkan para relawan, semua yang berada di lapangan, TNI, Polri yang bersatu hati dan berbagai upaya yang sedang dibuat saat ini. Tuhan, kami butuh kesehatan, Engkau anugerahkan juga bagi mereka. Jagalah mereka di tiap perjuangan, tenaga medis, pihak keamanan, bersama kami boleh bergandeng tangan, termasuk tiap-tiap kami yang berkomitmen untuk lebih baik tinggal di rumah, dalam rangka memutuskan mata rantai, ataupun kalau beraktivitas di luar rumah, kami benar-benar mengikuti protokol yang ada, supaya semua rantai COVID-19 ini mampu kami putuskan melalui kerjasama kami, pemerintah, aparat, dan juga masyarakat. Terpujilah nama-Mu, kami berdoa dan menyerahkan mereka yang terdampak langsung, baik yang saat ini sedang sakit dan terisolasi, mereka yang sedang berduka saat ini, mereka yang sedang mengalami kondisi kesulitan ekonomi, mereka yang diberhentikan, atau mereka yang sulit berusaha dan berbisnis karena kondisi COVID-19 physical distance yang masih dialami. Oh Bapa, kami mau berdoa untuk semua mereka yang sedang sakit, yang terisolasi. Tuhan, beri mereka pengharapan. Kami mohonkan kasih karunia Tuhan untuk mereka. Pulihkanlah dalam nama Tuhan Yesus. Berikan juga penghiburan bagi saudara-saudara kami yang saat ini sedang berduka, merasa kehilangan. Biar di tengah rasa kehilangan dan duka ini, mereka tetap merasa tidak ditinggalkan oleh Tuhan, hingga melalui orang-orang yang Tuhan tunjuk secara langsung, mereka dikuatkan untuk mampu lagi menjalani pasca duka.
Kami tetap bergumul dan menyerahkan upaya, usaha, bisnis, pekerjaan yang dilakukan. Berbagai upaya untuk mencari pekerjaan yang baru atau model bisnis yang baru, untuk memulihkan ekonomi masing-masing keluarga. Hikmat Tuhan anugerahkanlah, dan dalam nama Tuhan Yesus, bukalah tingkap berkat-Mu, supaya tiap-tiap keluarga tidak pernah mengalami sepi berkat. Mereka tahu mereka terpelihara oleh Tuhan di kondisi sulit sekalipun. Kami menyerahkan di akhir syafaat ini semua tim yang terlibat untuk memungkinkan dapat ditayangnya video ibadah minggu ini. Tuhan berkati semua yang terlibat, para presbiter, vikaris, pemandu lagu, juga semua orang-orang yang mengambil bagian secara langsung maupun tidak, sound system, dan berbagai pihak yang mendukung terlaksananya pengambilan gambar ini. Ajarlah kami untuk mengimani, bekerja untuk Tuhan, jeripaya kami tidak sia-sia. Berkatilah tiap orang yang telah mengupayakan ini. Mereka boleh pulang dengan berkat-berkat Tuhan. Terima kasih Bapa, terpujilah nama-Mu. Ini doa kami demi Tuhan Yesus Juru Selamat yang mengajar kami berdoa bersama-sama. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, marilah kita memberikan persembahan syukur kita kepada Tuhan dengan hati, mulut, dan tangan kita. Yang tertulis dalam kitab 2 Korintus pasal 8 ayat 12 yang mengatakan, sebab jika kamu rela untuk memberi, maka pemberianmu akan diterima. Kalau pemberianmu itu berdasarkan apa yang ada padamu, bukan berdasarkan apa yang tidak ada padamu. Demikian firman Tuhan. Tuhan memberkati saudara dan persembahan saudara. Yesus Kristus sumber hidup, juru selamat dialah, dalam Dia ada hidup, puji Dia.
Kristus sumber hidup, juru selamat dialah. Dalam terangnya ada hidup, puji Dia selamanya. Ucap syukur hai umatnya, dengan harta dan benda, bahkan hidup seutuhnya persembahkan padanya. Yesus Kristus sumber hidup, juru selamat dialah. Dalam terangnya ada hidup, puji Dia selamanya. Jemaat Tuhan, marilah berdiri untuk menyerahkan persembahan ini kepada Tuhan dalam doa syukur. Ya Tuhan Yesus, kami bersyukur kepadamu karena kasih dan pengorbanan-Mu, kami masih dapat bersekutu bersama, memuji dan memuliakan nama-Mu. Saat ini kami membawa ke hadapan-Mu persembahan syukur yang terbaik untuk kemuliaan nama-Mu. Terima serta kuduskanlah ya Tuhan, agar berguna untuk pelayanan kasih dan keadilan demi kemuliaan nama-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Segenap presbiter yang bertugas mengucapkan terima kasih kepada seluruh warga jemaat yang telah mengikuti rangkaian ibadah hari Minggu ketiga sesudah Pentakosta 21 Juni 2020 di rumah masing-masing. Kami akan membacakan ringkasan warta jemaat dalam sepekan ini, antara lain: berita duka cita. Segenap majelis dan jemaat GPIB Penil Palembang turut berbela sungkawa atas berpulangnya ke pangkuan Bapa di surga, Bapak Ali Basah, Jemaat Sektor 3, pada usia 62 tahun. Pada hari Minggu 7 Juni 2020, telah dimakamkan hari Senin 8 Juni 2020 di TPU Talang Kerikil. Kiranya Tuhan Yesus senantiasa memberikan penghiburan yang sejati bagi keluarga yang ditinggalkan. Ulang tahun. Majelis Jemaat GPIB Penil Palembang mengucapkan selamat ulang tahun dan selamat berbahagia kepada warga jemaat yang berulang tahun dalam sepekan ini. Tuhan memberkati dan menyempurnakan kebahagiaan Bapak, Ibu, Saudara-saudari sekalian. SK Majelis Sinode GPIB nomor 4570 garing Romawi 3 strip 20 garing MS titik Romawi 20 garing KPTS dan terhitung mulai tanggal 2 Maret 2020 menetapkan Badan Pemeriksa Perbendaharaan Jemaat Masa Bakti 2017 sampai dengan 2020 di GPIB Jemaat Penil Palembang dengan susunan personalia sebagai berikut. Ketua Bapak Asyir Paulus, Sekretaris Ibu Indrawati Sutanto, anggota Ibu Teresia Novita. Demikianlah untuk diketahui. Persembahan bagi Bapak Ibu yang sudah memberikan persembahan pada persembahan yang telah dikumpulkan dapat diantar langsung ke kantor Majelis Jemaat atau melalui nomor rekening GPIB Penil Palembang. Ibadah selanjutnya tetap dilakukan di rumah masing-masing. Kami mengucapkan terima kasih kepada seluruh jemaat
yang tetap di rumah masing-masing dalam upaya memutuskan mata rantai penyebaran COVID-19. Demikianlah ringkasan Warta Jemaat minggu ini. Atas perhatiannya diucapkan terima kasih. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Umat Tuhan, mari berdiri. Beritakanlah Injil melalui hidup dan kerjamu sehari-hari berdasarkan firman Tuhan yang telah kamu dengar. Kristus memanggil diriku, juga memanggil dirimu untuk wartakan kebenaran firman-Nya. Jangan abaikan suaranya, jangan tegarkan hatimu. Kristus memanggil dan mengutus dirimu. Dia memanggil, Dia mengutus, Dia membimbing dan besertamu selamanya. Mari semua ikutlah, memberikan diri padanya. Jadilah alat dalam tangan Tuhanmu. Pergi ke seluruh dunia, nyatakan kasih Tuhanmu, supaya dunia pun percaya padanya. Dia memanggil, Dia mengutus, Dia membimbing dan besertamu selamanya. Saudara, arahkanlah hati dan pikiranmu kepada Tuhan dan terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Raja di atas segala raja. Oh oh oh, yeah 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 yeah. Oh 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 oh. Hey. Na 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 na. Na 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 na. Oh, come on everybody say. Na 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 na. Na 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 na. Na 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 na. Na 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 na. Semua orang pegang tangan saya. Na 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 na. Oh oh oh. Hey. Na 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 na. Langit dan bumi say. Langit dan bumi pujilah Tuhan. Amin. Sebab Dia ciptakan semuanya. Keagungan-Mu, keagungannya mengatasi langit bumi.
tanpa